Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ahlan wa sahlan bikum jami'an, adik-adik santri kelas 8 MQW Putra yang Ustadz banggakan dan Ustadz muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Rabu, dengan izin Allah Ta'ala kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM online kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita bahas materi-materi yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita lalui, ya, di antaranya pembagian isim menurut jumlahnya, yaitu ada isim mufrad tunggal, kemudian isim mutsanna, dan kemudian isim jamak. Yang di isim jamak juga terbagi menjadi 3, ada jamak al-mudzakkar as-salim khusus untuk laki-laki, kemudian jamak al-muannats salim khusus untuk perempuan, dan juga ada jamak taksir. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu pengertian dari isim mufrad, kemudian apa contohnya, apa kaidahnya. Kemudian juga kita sudah melalui pembahasan terkait dengan isim mutsanna, apa yang dimaksud dengan isim mutsanna, apa contohnya, apa kaidahnya. Kemudian juga kita mempelajari bersama terkait dengan tema jamak, baik itu jamak mudzakkar salim, pengertiannya, contohnya, kaidah-kaidahnya. Begitu pula dengan jamak muannats salim, pengertiannya, contohnya, dan kaidah-kaidahnya. Dan yang terakhir jamak taksir. Di kesempatan kali ini, sebagaimana yang ditampilkan di kitab, ya, kita belajar bahasa Arab dari nol. Kita di sini insya Allah semacam mempelajari ringkasan, ya, atau semacam khulasah, intisari dari apa yang kita pelajari di bagian pembagian isim menurut bilangannya, yaitu isim mufrad tunggal, mutsanna ganda, dan jamak plural, seperti itu. Tapi di sini hanya sekedar apa? Contohnya saja, atau aplikasinya atau penerapannya. Dari satu kata, yaitu jumlahnya 1 menjadi 2 dan menjadi 3. Tapi nanti ada sedikit gramatika atau tata bahasa khusus terkait dengan nahwunya, terutama di bagian jamak. Ada nanti jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir, seperti itu. Maka di sini hanya terdapat apa? Semacam pemberitahuan mufrad tunggal, mutsanna ganda, jamak plural. Kemudian ada jamak mudzakkar laki-laki salim, jamak muannats perempuan salim, dan jamak taksir. Dan paling atas contoh bentuk-bentuk isim berdasarkan jumlah dan perubahannya. Ada kalimat perubahannya yang di sini yang kita akan pelajari. Baik. Nanti silakan adik-adik buka kitabnya halaman 47. Baik. Kita mulai dulu dari mufrad mutsanna, nanti mufrad ke jamak. Kalau kita langsungkan mufrad mutsanna jamak nanti mungkin apa? Kesulitan, ya. Jadi kita satu persatu. Di sini ada kata kafirun, artinya satu orang yang kafir, yang tidak beriman, ya. Kafirun. Ketika kita ingin mengubahnya menjadi 2 orang, menjadi ganda atau mutsanna, maka menjadi di sini kafironi, kafiroini. Ya, kafironi, kafiroini. Maknanya sama, 2 orang laki-laki yang kafir. Baik itu kafironi maupun kafiroini. Perbedaannya hanya di kaidah saja. Yang sebelah kanan kaidahnya alif nun, tapi yang di sebelah kiri kaidahnya ya nun. Kafirun, satu orang laki-laki yang kafir, yang tidak beriman. Kemudian kafironi, kafiro ini 2 orang laki-laki yang tidak beriman. Kemudian yang kedua, muslimun, seorang muslim. Ketika kita ingin mengubahnya ke mutsanna, isim yang ganda, jumlahnya 2, menjadi 2 orang muslim, bagaimana caranya? Sudah ada di dalam kitab contoh. Menjadi muslimani, muslimaini. Muslimani maknanya 2 orang muslim. Muslimah ini juga sama, 2 orang muslim. Persis maknanya sama, plek, ya. Cuma perbedaannya di kaidahnya. Kalau sebelah kanan muslimani dengan kaidah tambahan alif nun. Kalau sebelah kiri ya nun. Mirip tadi di kaidah kafironi dan kafiroini. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kafirotun, seorang
perempuan yang kafir, seorang perempuan yang tidak beriman. Ketika kita ingin mengubahnya ke isim musanna ganda jumlahnya 2, maka menjadi kafirotani kafirotaini. Maknanya 2 orang perempuan yang tidak beriman, 2 orang perempuan yang kafir atau kufur. Sama kaidahnya, yang di sebelah kanan tambahan alif nun, sebelah kiri tambahan ya nun. Nunnya dengan cara dibaca kasroh. Yang keempat, muslimatun, seorang perempuan muslimah, 1 orang ya. Diubah ke musanna ganda maka menjadi muslimatani muslimataini. Muslimatani 2 orang perempuan muslimah. Muslimataini maknanya juga sama persis, tidak ada perbedaan. 2 orang perempuan muslimah. Kemudian yang kelima, daftarun, buku tulis, 1 buah buku tulis. Diubah ke isim musanna jumlahnya 2 ganda maka menjadi daftaroni daftaroini. Daftaroni 2 buah buku tulis, jumlahnya 2. Daftaroini juga sama persis, tidak ada perbedaan yang mencolok. 2 buah buku tulis sama. Hanya saja Ustaz ulang kembali, yang di sebelah kanan itu kaidahnya alif nun, nun kasroh. Yang di sebelah kiri ya nun. Itu nanti akan tampak ketika kita sudah sampai di pelajaran mengenal i'rab. Ya, nanti akan kita tahu kenapa atau kapan kita membaca daftaroni dan kapan kita membaca daftaroini. Ya. Kemudian yang terakhir kata waladun, seorang anak laki-laki. Diubah ke isim ganda, kita jadikan jumlahnya 2. 2 orang anak laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Sudah ada di contoh. Waladani waladaini. Maknanya sama. Waladani 2 orang anak laki-laki. Waladaini 2 orang anak laki-laki. Berarti di sini di musanna kaidahnya ada 2 dengan cara menambahkan alif nun nun kasroh atau ya nun nun kasroh. Contohnya tadi kafironi kafiroini muslimani muslimaini kafirotani kafirotaini sampai waladani waladaini. Sekarang kita ke jamaknya. Dan jamak terdiri dari 3 jenis. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan yang keempat jamak taksir. Maka kita akan mengubah tadi yang mufrad kafir ke jamaknya. Bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Kafirun, seorang laki-laki yang tidak beriman, seorang laki-laki yang kafir. Maka ketika ingin kita jamakkan menjadi banyak atau mereka atau kaum atau orang-orang yang tidak beriman yang banyak, lebih dari 1, lebih dari 2, maka menjadi kafiruna kafirina, orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang kafir. Itu namanya jamak mudzakkar salim. Kemudian muslimun, 1 orang muslim. Bagaimana kalau kita ubah ke lebih dari 1 orang dan 2 orang, tetapi kita jadikan orang-orang, jumlahnya sangat banyak, maka menjadi muslimuna muslimaini. Maknanya sama, muslimuna orang-orang muslim laki-laki, muslimina orang-orang muslim laki-laki atau kaum muslimin. Itu tadi yang kafirun kafiruna kafirina, muslimun muslimuna muslimina, itu jamak mudzakkar salim. Ada kaidahnya tambahan wawu dan nun dibaca fathah. Wawu nun, wawu nun. Dan kaidah kedua ya nun. Tapi dibaca fathah. Berbeda dengan yang musanna, ya nunnya dibaca kasroh. Musanna menunjukkan 2 bilangan ganda, tapi jamak minimal 3 atau lebih. Sekarang kita ke yang isim musanna. Isim muannas yang perempuan. Kafiratun, seorang perempuan yang tidak beriman. Ketika kita ingin ubah ke isim yang jamak, lebih dari 1 atau lebih dari 2, menjadi banyak jumlahnya, minimal 3 atau lebih, maka menjadi kafiratun kafiratin. Ingat, di sini jamaknya bukan jamak mudzakkar salim, tetapi jamak muannas salim. Tolong digarisbawahi. Kafiratun, orang-orang perempuan yang tidak beriman. Kafiratin, orang-orang perempuan yang tidak beriman atau kaum
perempuan yang kafir. Maknanya sama, baik kafirotun atau kafirotin. Cuma kaidahnya sebelah kanan itu tambahannya alif ta. Taknya domah tanwin. Sebelah kiri alif ta, taknya kasroh tanwin. Kemudian yang kedua, muslimatun, seorang perempuan muslimah. Ketika kita ingin ubah langsung ke jamak, jumlahnya minimal 3 atau lebih, 10, 100, 1000, bahkan banyak sekali, ribu-ribuan orang, maka menjadi muslimatun atau muslimatin. Muslimatun, orang-orang perempuan yang muslim. Muslimatin juga sama, orang-orang perempuan yang muslim atau kaum muslimin perempuan. Sama kaidahnya sebelah kanan alif ta, taknya itu dhammah tanwin tun. Sebelah kiri alif ta, taknya kasroh tanwin tin. Di sini kemarin ada tambahan dari Ustadz, kalau tidak ada alif lamnya maka seperti ini bacaannya, kafiratun kafirotin muslimatun muslimatin. Tetapi kalau masuk alif lam, ada tambahan alif lam, maka menjadi kafiratu al kafiratu al kafiroti atau al muslimatu al muslimati. Karena alif lam tidak akan pernah bertemu dengan tanwin sampai hari kiamat. Baik itu tanwin dhammah tanwin un, fathah tanwin an, ataupun kasroh tanwin in. Maka salah satu. Kalau pakai alif lam, maka di sini contohnya al kafiratu atau al kafiroti. Tetapi kalau tidak ada alif lamnya, maka kafirotun atau kafirotin, misalnya seperti itu. Baik, kemudian kita ke jamak yang paling akhir, jamak taksir. Kita ambil dari mufradnya, tunggalnya, daftarun, sebuah buku, jumlahnya 1. Kita ubah ke jamak, lebih dari 1, lebih dari 2, minimal 3 ke atas. Maka menjadi dafatiru. Dari yang awalnya daftarun, sebuah buku hanya 1, menjadi dafatiru, buku tulis, buku tulis. Yang kedua, waladun, seorang anak laki-laki. Kita ingin mengubah ke jamak taksir. Bagaimana? Ya, maka contohnya di sini menjadi auladun, anak-anak laki-laki. Dulu ketika kita belajar jamak taksir, di sini ada catatan penting ya. Di antara cara mengetahui bentuk jamak taksir suatu isim mufrad adalah dengan banyak membaca kamus atau membaca kitab atau membaca buku yang berbahasa Arab. Caranya seperti itu. Karena ini jamak taksir ini berbeda dengan jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Kita tahunya ya nanti dengan cara apa? Banyak membaca dan banyak mempelajari kosakata seperti itu. Baik. Selesai materi kita kali ini ya. Nanti tolong kaidah-kaidahnya itu adik-adik pahami nggih. Dipahami, dimengerti, atau kalau bahasa Jawanya itu dititeni. Oh, ini musanna tambahannya alif nun kasroh atau ya nun kasroh. Yo, ini jamak mudzakkar salim, tambahannya wawu nun dan ya nun fathah. Oh, ini jamak muannas salim, tambahannya alif ta. Atau taknya ini bisa tak dhammah tanwin atau tak kasroh tanwin. Oh, ini jamak taksir, tidak ada rumus baku, tidak ada wazan yang khusus. Walaupun nanti ketika kita sudah belajar lebih tinggi akan kita ketahui. Tapi di sini apa? Dengan cara apa? Sering membaca kamus atau mufrodat. Nanti kita tahu. Seperti itu ya. Insya Allah dengan cara kita belajar pelan-pelan, mengerti, memahami, mendalami materi, baru setelah itu kita hafalkan. Jangan langsung dihafal karena nanti kesulitan ya. Dan sering kita biasakan lisan kita untuk mengucapkan lafaz-lafaz yang berbahasa Arab. Karena kita tujuannya di sini apa? Ingin belajar bahasa Arab, bukan mengetahui tata cara bahasa Arab itu sendiri. Baik. Nah, selesai materi kita, jangan lupa nanti disimak sampai akhir. Kalau ada masukan ataupun pertanyaan ataupun kritikan, saran yang membangun, silahkan ditulis di kolom komentar atau disampaikan langsung melalui nomor Ustadz pribadi. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe videonya bagi yang belum. Aku qouli hadza, barakallahu fikum jami'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.